Salve. Harapan saya dapat menjumpai sahabat Komsos dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya Heronima Emiliani Loba dapat berjumpa dengan semua sahabat Komsos di mana saja berada dalam acara Vox Mundi Podcast di episode yang ke-6. Sahabat Komsos, ada istilah bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Masalahnya bukan pada kemenangan atau kekalahan yang kita dapatkan, melainkan bagaimana kita memperjuangkan sebuah perjuangan. Sahabat Komsos di mana saja berada, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang menyelenggarakan sesuatu kegiatan yang begitu akbar, kegiatan yang begitu besar, yaitu Pesparani tingkat provinsi tahun 2020. Dan pada hari ini telah hadir bersama kita para imam, bapak, ibu, dan pihak terkait serta beberapa perwakilan peserta Pesparani, perwakilan dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan karena itu kita akan menyapa selamat sore para imam, pater, romo, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih telah hadir di podcast Vox Mundi. Apa kabarnya pada sore hari ini? Ya, ini saya lihat muka-mukanya, muka-muka wajah-wajah sasando semua ya, karena baru pulang dari Kupang begitu. Ya, mungkin saya akan bertanya sedikit bagaimana perasaannya sebelum kita masuk tentang apa itu Pesparani dan bagaimana persiapannya. Bagaimana perasaannya dulu kira-kira setelah pulang dari Kupang membawa perwakilan peserta-peserta. Mungkin karena hari ini yang cantik sendiri itu hanya kami berdua, yaitu saya dan mama saya yang di samping, mama saja mewakili. Kira-kira bagaimana perasaannya setelah pulang dari Kupang? Kalau ditanya perasaan tentu kami sangat bangga ya, karena di luar dugaan bahwa anak-anak kami ini bisa pulang membawa prestasi yang baik. Kontingen Sumba Barat Daya sungguh membanggakan gitu. Iya, kalau omong prestasi mama itu kita simpan di terakhir nanti. Kira-kira kita pulang bawa apa itu kita simpan di terakhir. Mungkin sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut, kita bisa perkenalan dulu. Mulai dari ujung sini kita akan sampai kepada bapak yang berbaju orange di sana. Silahkan mama. Saya Ana Angela Lelebiri dalam kepengurusan LP3KD Sumba Barat Daya sebagai sekretaris umum. Oke. Selanjutnya saya Gabriel Tangguh. Saya juga salah seorang pengurus LP3KD Kabupaten Sumba Barat Daya. Ya. Selanjutnya Pater. Saya Pater Ferdinandus Ganti SPD sebagai Ketua 1 di Lembaga LP3KD Kabupaten Sumba Barat Daya. Oke. Romo. Saya Romo Riotola, pastor rekan di Paroki Hati Kudus Yesus Wekoba. Oke. Selanjutnya Bapak. Saya Rikard Kelen, keseharian sebagai guru dalam kegiatan ini sebagai pendamping cerdas cermat rohani kategori anak. Oke. Selanjutnya Bapak. Saya Joni Billy, sebagai orang tua dari anak-anak CCA peserta Pesparani. Oke, terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mama dan juga Pater selaku perwakilan dari LP3K dan juga kantor Kementerian Agama begitu ya Mama. Kira-kira untuk kita ketahui bersama, Pesparani itu sebenarnya apa? Pesparani adalah salah satu kegiatan dari LP3KD, LP3K nasional sampai ke LP3KD yang digelar eventnya kalau untuk di Katolik itu 2 tahun sekali menurut keputusan yang diambil setelah mengadakan pada tahun 2018 event Pesparani yang pertama. Sedangkan dalam kegiatan di LP3KD itu untuk di Sumba Barat Daya khususnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bukan hanya paduan suara gitu.
Oh ya, Seperti karena kita cerdas. cenderung ya kalau pesta paduan suara gerejani, biasanya kita akan bilang bahwa itu hanya menyangkut paduan suara saja. Ternyata tidak seperti itu. Iya. Oke, Pater mungkin dari LP3K kira-kira selama ini kan sudah dari tahun 2018 ya kegiatan Pesparani ini dilaksanakan. Kategori-kategori yang mungkin bisa menjadi informasi untuk kami semua, kita kira-kira kategori apa saja yang biasa dilaksanakan dalam kegiatan Pesparani ini? Ya, selain penyelenggaraan Pesparani 2 tahunan untuk tingkat provinsi dan nasional, kita di Kabupaten Sumber Daya saya kira diselenggarakan setiap tahun. Dan ada banyak hal yang dilombakan selain lomba paduan suara, juga mazmur, lektor, cerdas cermat, bertutur kitab suci, ya, dan semua hal yang berkaitan dengan liturgi Katolik, itu tujuannya. Dan mungkin saya tambahkan sedikit supaya orang tahu, karena mungkin orang tidak tahu apa itu LP3K. Ya, jadi LP3K itu lembaga pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik. Di dalamnya ada 3 unsur yang membentuknya: Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan juga keuskupan. Dan 3 unsur ini yang ada di dalamnya. Jadi 3 unsur ini yang berwenang untuk mengurus kegiatan Pesparani ini. Ya. Oke. Sekarang Romo, kira-kira kalau kita mau berbagi dari 3 unsur ini, peran LP3K dalam kegiatan Pesparani ini sebagai apa, Romo? Pater? Peran LP3K yang menyelenggarakan Pesparani itu. Oke. Jadi yang mewadahi Pesparani itu adalah LP3K. Oke. Kalau Mama kalau boleh tahu kembali lagi, di sini ada kantor Kementerian Agama juga, itu di sini perannya bagaimana kalau dalam susunan kepengurusan LP3K dan lain sebagainya ini? Peran Kementerian Agama itu sebagai sekretariat. Jadi pengusulan, pengurus, lalu pembinaannya dalam pengawasan Kementerian Agama. Oke, terima kasih. Sahabat Komsos, sekarang kita akan lebih mengarah kepada persiapan Pesparani tahun 2022 ini. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ini siapa saja bisa menjawab, karena di sini ada pendamping, ada orang tua, ada perwakilan dari pastor paroki juga. Kira-kira proses seleksi atau penentuan peserta untuk tahun 2022 ini kalau boleh tahu seperti apa? Bapak bisa jawab. Silahkan. Kita berdasarkan pada hasil lomba yang paling terakhir, hasil lomba di tingkat kabupaten. Oh iya, karena kita berapa tahun itu karena pandemi ya, jadi kita tidak melaksanakan kegiatan lomba dalam waktu dekat ini, persiapan ke ini. Ya, kalau saya tidak salah di Sumba Barat Daya itu kan sudah mungkin 5 kali Pesparani. Oke. 18, 19, 20, 21, ya 4 kali. 4 kali. Jadi kita seleksinya itu ya apa hasil dari Pesparani yang paling terakhir itu yang kita ambil. Kalau ada mata lomba yang diselenggarakan di tingkat provinsi ternyata tidak diselenggarakan pada Pesparani terakhir di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, ya kami menunjuk contohnya itu Mazmur Dewasa. Mazmur Dewasa waktu itu tidak dilombakan, kami menunjuk. Cerdas cermat rohani kategori anak juga tidak dilombakan. LP3KD Kabupaten Sumba Barat Daya menunjuk waktu itu. Oh, jadi ada kebijakan kalau seandainya ada perlombaan yang tidak dilaksanakan di tingkat daerah, tapi ada di tingkat provinsi, maka ditunjuk begitu. Dan itu peran LP3K ada di situ. Di situ kami yang memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk. Oke. Jadi ini tidak ada dispensasi atau tidak ada Bapak saya mau, saya punya paroki yang mewakili, tidak ada seperti itu ya Bapak? Tidak ada, tidak ada. Karena kita kan akan mewakili Kabupaten Sumba Barat Daya, bukan hanya mewakili paroki ya kalau seandainya naik ke tingkat provinsi. Ya, tidak ada. Oke. Selaku Bapak kan selaku pendamping juga, termasuk LP3K juga. Sekarang saya mau tanya kira-kira untuk dari pendamping, latihan yang dibutuhkan untuk persiapan menuju ke Pesparani tingkat provinsi ini berapa lama?
Karena kalau informasi yang kami tahu itu sahabat Komsos, beberapa kali waktunya ini diundur. Jadi mungkin waktunya saya lupa itu ditentukan pada bulan berapa, terus diundur dan baru terlaksana di bulan September kemarin ini. Nah, mungkin kita boleh diceritakan kira-kira persiapannya ini berapa lama? Ya, terima kasih. Jadi paroki kami diutus atau dipilih untuk menjadi wakil untuk cerdas cermat kategori anak karena pada Pesparani yang lalu di tingkat kabupaten memang kami juara. Nah, kemudian itu seperti yang disampaikan dari LP3K bahwa karena paroki Kererobo itu juara, maka Anda diminta untuk mempersiapkan lagi untuk lomba Pesparani di tingkat provinsi. Karena kriterianya sudah ada, umurnya berapa, maka kami mengikuti kriteria itu. Dan seperti yang disampaikan memang berat juga karena awal itu sebenarnya bulan Juli itu harus dilaksanakan. Maka April itu berita itu sudah sampai kepada kami dan saya sebagai pendamping coba menentukan memilih anak-anak yang boleh dikatakan bisa lah anak-anak di paroki itu. Kemudian dalam perjalanan saya menyampaikan bahwa bulan Juli kita ini adalah perwakilan Sumba Barat Daya akan ke Kupang. Anak-anak begitu senang. Tapi ketika bulan Juli itu diundur, maka saya sebagai pelatih juga merasa ini informasi dari LP3K juga hanya mengatakan kita tunggu saja dari Kupang karena ada alasan ini. Maka ya boleh saya katakan jujur juga bahwa saya juga agak pesimis soal hal pelaksanaan kegiatan ini. Apa jadi atau tidak? Apa jadi atau tidak. Baru terakhir bulan Juli Pak Gabi sendiri menginformasikan kepada kami bahwa kegiatan itu pasti dijalankan pada bulan Agustus ini. Pada bulan September ini. Maka saya mencoba dengan anak yang sudah disiapkan karena kita punya kisi-kisi soal itu 2000 soal. Dari 2000 soal itu anak belajar semua. Maka kita juga jadinya soal mana yang mau dipilih itu juga kita tidak tahu, tapi bentuk dan modelnya sama seperti yang dijalankan di tingkat kabupaten. Bahwa nanti itu seperti ini. Persiapannya seperti itu. Sehingga dari 2000 soal, kisi-kisi soal itu kita mempersiapkan semua. Mulai dari kitab suci perjanjian lama sampai kepada soal tentang pengetahuan umum tentang gereja Katolik dan lain sebagainya. Dan sekami itu juga. Maka saya sendiri merasa agak pesimis juga hal itu. Tapi dengan dukungan LP3K, teman-teman dari LP3K terus menghubungi kami dan memberikan motivasi ya pasti. Motivasi bahkan ketika latihan itu LP3K turun ke kami, ke paroki, mendampingi di sekolah dan juga di paroki. Kami coba melatih terus dan setiap hari selalu ada soal yang kami sampaikan. Dan dalam perjalanan saya melihat bahwa ini bisa anak-anak saya ini. Sehingga tapi betul saya mau mengatakan bahwa memang suka duka dalam ya, suka dukanya nanti Bapak. Suka dukanya nanti. Ini karena soal waktu juga. Anak-anak selain dia anak sekolah juga, termasuk saya juga guru, maka kita harus mencari waktu yang paling pas untuk mereka dan juga untuk kami. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin bisa ke Romo Rio. Kira-kira melatih peserta perwakilan ini, kira-kira berapa lama Romo? Dan bagaimana itu proses pelatihannya itu? Kalau berbicara soal waktu untuk melatih anak-anak, kami dari Paroki Hati Kudus Yesus Wekomba mengutus anak-anak yang melombakan perlombaan cerdas cermat rohani remaja. Okay. Kategori remaja. Waktu yang dipersiapkan itu sudah terlebih dahulu sudah sekitar 2 bulan, tetapi karena beberapa kendala, karena pandemi juga yang meningkat lalu ditunda lagi, sehingga itu membuat kami juga tidak mengendorkan, tidak
melatih anak-anak lebih baik lagi. Oh, jadi semangatnya agak sedikit turun sedikit begitu. turun. Nah, setelah 1 bulan sebelum perlombaan dihubungi lagi oleh LP3K. Bapak dan Mama dari LP3K bahwa akan dilaksanakan perlombaan ini. Maka Romo Beni sebagai Pastor Proki kembali mengingatkan para pendamping untuk kembali membimbing anak-anak, melatih lagi. Ini hampir sama juga, soalnya 2000 soal yang harus dipelajari itu. Iya, ada sekitar 2000 soal yang harus dipelajari, dan menurut saya soal-soal yang sudah dipelajari mungkin kita belum cukup efektif belajar, karena ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilombakan baru-baru ini, itu lebih berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan tentang gereja, soal pakaian liturgi, warna liturgi dan lain sebagainya. Oke. Baik, selanjutnya kepada Bapak Gebi, kira-kira Bapak selama proses pendampingan, karena Bapak di sini ini saya tahu bahwa ada anaknya juga ya yang menjadi peserta, atau bagaimana Bapak? Ya, ada. Oke, itu perwakilan dari paroki Santo Paulus Ande Ate. Oke, Santo Paulus Ande Ate. Nah, ini suka duka Bapak. Sekarang kita akan masuk pada suka duka sebagai pendamping sekaligus LP3K sekaligus orang tua. Kira-kira bagaimana? Memang sangat berat. Paling terasa itu pada saat pelaksanaan lomba, di mana saya harus mendampingi anak dan remaja. Waktu itu saya mendampingi pemazmur anak dan pemazmur remaja. Itu beban psikologis seolah-olah saya yang akan berlomba. Gugupnya lebih di Bapak begitu? Ya. Yang keringat pasti Bapak? Iya. Oh iya. Karena ya pertama dari LP3K ini, terus yang kedua sebagai pendamping dan juga sebagai pelatih. Nah, yang ketiga juga ada plusnya sebagai orang tua, karena tadi sudah ditanyakan sebagai orang tua itu. Ya, kita juga harus membagi waktu, mempersiapkan anak yang lomba. Selain juga kita menekuni pekerjaan kita sendiri sebagai seorang ASN di lingkup Pemda Sumba Barat Daya. Oke. Jadi berarti mengatur waktu antara menjadi pendamping, menjadi orang tua. Nah, nanti saya boleh tanya kira-kira Bapak bisa memposisikan diri sebagai orang tua dan pendamping, anaknya pernah naikkan nadanya begitu waktu dilatih Bapak? Karena dalam technical meeting diperbolehkan untuk menaikkan atau menurunkan satu nada, jadi saya sebagai pelatih waktu itu memilih untuk menurunkan, karena anak yang saya harus persiapkan ini posisinya sedang batuk berat, jadi untuk naik sepertinya agak kesulitan. Tetapi kalau untuk pemazmur remaja, saya menaikkan nadanya karena saya lihat dia memiliki kemampuan dan lebih enak kalau dia naik. Tapi satu semitone saja, artinya setengah laras. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang saya coba bertanya kepada orang tua, perwakilan orang tua. Kira-kira bagaimana Bapak selama ini, selama anak-anak mempersiapkan diri, suka dukanya apa yang dialami sebagai orang tua? Ya, sebagai orang tua, dalam mempersiapkan anak untuk berangkat perlombaan, sebetulnya keseharian kan anak-anak kami ya tidak pernah mungkin bermimpi untuk mewakili kabupaten begitu. Mewakili kabupaten. Nah, begitu anak kami pulang dari sekolah, ya beritahu bahwa dia akan berangkat mengikuti lomba Pesparani di Kupang, mewakili Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, sebagai orang tua kami sangat berbangga. Lantas untuk mempersiapkan itu kami terutama dalam belajar, kami selalu mendorong anak untuk belajar. Jadi belajar dan belajar sehingga ya nanti untuk menghadapi soal ini kan, soal nanti kan kita
tidak tahu seperti apa soal yang keluar, jadi pelajar semua. Terus anak saya bilang, wih itu soalnya banyak sekali Bapak. Saya bilang tidak apa-apa, baca saja. Oke. Ada makanan khusus mungkin Bapak yang disiapkan untuk anak-anaknya? Tidak ada. Oh tidak ada, saya pikir daun ubi tumbuk mungkin, atau lebih diperbanyak makan kelor mungkin, tidak Bapak? Ya kalau kelor karena memang Makanan sehari-hari? ya, Iya. tidak setiap hari juga. Oke. Atau kurangin ini penggunaan itu, MSG, ini apa? Vitsin? Vitsin. Tidak juga, Kalau- supaya daya ingatnya kuat begitu katanya. Ya kalau dalam keluarga saya tidak pernah menganjurkan untuk Oh oke, baik, berarti selama ini ada pendampingan, dukungan dari orang tua juga. Selain dari pendamping, orang tua juga mendukung di rumah selaku orang tua yang akan selalu mendampingi anak. Mungkin kita ke Pater, karena Pater juga selaku pastor paroki dari, ya selaku pelatih juga. Kira-kira suka dukanya Pater? Ya, baik. Saya melatih itu peserta Mazmur OMK dengan dewasa. Awal-awal memang kesulitan menentukan waktu karena kedua peserta kita ini punya jam terbang yang tinggi juga. Ya, karena mereka artis Jadi, begitu ya iya. Pater ya. Iya. Boleh dikatakan begitu ya. Tetapi dari waktu yang ada kita memang latihannya cukup serius ya. Saya berusaha untuk memperbaiki bagian demi bagian karena soal menyanyikan Mazmur adalah persoalan bagaimana Mazmur itu dinyanyikan dan mengena, enak didengar, dan karena dia adalah sabda Tuhan harus bisa masuk dalam batin para pendengar. Itu yang selalu diusahakan, bagaimana seorang pemazmur membuat sekian mazmur itu indah dinyanyikan dan enak didengar dan meresap dalam hati para pendengarnya. Kan itu proses perbaikannya mulai dari situ ya. Terima kasih Pater. Nah sekarang saya ingin bertanya lagi, kira-kira ada pesan untuk sahabat Komsos yang ada di rumah dan juga untuk kita semua mungkin untuk kedepannya. Kalau seandainya ada lagi kegiatan Pesparani, kira-kira ada pesan khusus dari LP3K mungkin, dari pendamping mungkin, dari Pater, dari Romo, mulai dari Mama. Silahkan. Terima kasih. Ya, kalau kami boleh berpesan kepada teman-teman sahabat Komsos di seluruh Sumba Barat Daya ini, berlatihlah, terlibatlah dalam setiap kegiatan gerejani, sehingga selain kita berlomba, kita juga menjadi agen-agen pastoral yang baik di paroki kita masing-masing, hingga langkah pembinaan dan pengembangan itu bisa terjadi. Terima kasih. Dari Bapak Gabi. Ya, terima kasih. Hampir senada. Jadi setiap tahun kami sebagai penyelenggara kegiatan Pesparani selalu mengeluarkan undangan ke paroki-paroki, meminta partisipasi paroki untuk ikut. Memang sangat disayangkan dalam 4 kali Pesparani ini di SBD ini 16 paroki, sekarang sudah 17 tambah dengan Manganipi kemarin yang baru jadi kuasi, itu belum semuanya ikut. Ya, kita minta para pastor paroki, para aktivis di paroki kalau dapat undangan dari kami, ikutlah. Mata lomba yang bisa dibawakan oleh parokinya sesuai dengan keadaan paroki. Ya, karena tujuannya bukan menang tadi itu, tapi berpartisipasi. Tujuannya bukan hanya sekedar partisipasi juga, tetapi partisipasi itu sebetulnya menunjukkan ada proses pembinaan yang terjadi di paroki. Dengan kita mengundang, memberikan materi, di situ ada pembinaan, orang berlatih. Nah, ada proses pembinaan, kan bagus sebetulnya. Ini sebuah lembaga yang memang dibentuk memperkaya gereja pengembangan Katolik. iman. Ya, pengembangan iman. Mulai dari tingkat yang paling rendah sampai orang tua. Gitu. Mulai dari yang umur 7 tahun. Karena kita kasih batasan kategori, mulai dari yang umur 7 tahun sampai dengan yang umur tepat sebelum 60 tahun. Oke.
Selanjutnya dari Pater, pesan-pesan selaku Ketua LP3K juga dan selaku Pastor Paroki juga Pater, silahkan. Baik, sebagai pengurus LP3K, karena selama ini hampir setiap kali Pesparani ini diselenggarakan, belum ada satu kesempatan di mana semua paroki terlibat ambil bagian dalam kegiatan Pesparani ini. Karena itu saya mengajak teman-teman para pasproki untuk mari bersama-sama untuk meramaikan kegiatan Pesparani ini. Namanya pesta. Orientasi kita adalah bukan untuk meraih juara. Sama seperti kontingen ke Kupang ini, kami tidak pernah mendresur anak-anak untuk harus mencapai kemenangan, tetapi untuk mau menunjukkan bahwa di Sumba Barat ini ada juga proses pengembangan pembinaan iman yang baik bagi anak-anak. Dan karena itu kegiatan Pesparani yang diselenggarakan tiap tahun harus dijadikan sebagai kesempatan untuk pembinaan anak-anak. Proses untuk mengumpulkan, mendampingi itu sudah satu kegiatan yang luar biasa. Soal hasil itu adalah buah dari proses kita, tetapi kita sudah memiliki nilai yang sangat luar biasa dari proses pendampingan terhadap mereka di paroki kita masing-masing. Karena itu sebagai pastor kita Molaka juga, saya selalu menyambut dengan gembira setiap ada kegiatan seperti ini. Karena proses pembinaan itu sudah mulai berjalan ketika memulai latihan. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pater. Romo, silahkan. Baik, kalau dari kami, kesan kami pertama, kami mungkin merasa bangga karena anak-anak kami yang walaupun dari daerah yang sedikit agak ke kampung bisa mewakili Kabupaten Sumba Barat Daya untuk tampil berlomba melawan kabupaten-kabupaten lain Di tingkat provinsi. tingkat provinsi. Selain itu kami juga bersyukur karena melalui kegiatan Pesparani yang diselenggarakan oleh LP3K ini membuat anak-anak kami pun dalam hal intelektual, soal kerohanian semakin bertambah. Untuk itu kami tetap berharap supaya LP3K boleh menyelenggarakan kegiatan semacam ini supaya anak-anak di tingkat paroki bisa terus belajar, terus mengembangkan bakat melalui perlombaan-perlombaan yang akan dilaksanakan. Ya, berarti dengan kata lain bahwa setelah ini kalau ada kegiatan lagi dari sana tidak mungkin hanya utus satu kategori saja. Pasti. Oke. Baik, selanjutnya Bapak. Ya, terima Selaku kasih. pendamping. Nah, sebagai pendamping, pertama saya merasa saya bangga juga karena begitu pada babak penyisian itu, pada saat penarikan technical meeting itu Sumba Barat Daya itu harus berhadapan dengan Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Saya sebagai pendamping saya merasa pesimis juga karena Lawan ini kita tangguh berhadapan katanya. dengan orang ibu kota. Oke. Tapi ketika anak-anak saya tampil dan anak-anak saya menjuarai pada babak penyisian untuk masuk ke semifinal, maka saya sebagai pendamping saya merasa bangga. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kisi-kisi soal yang diberikan LP3K nasional itu, bahwa anak-anak tidak, saya melihat bahwa jangan hanya membaca saja, tapi anak-anak perlu aktif di gereja. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Romo Rio tadi, bahwa tentang warna liturgi, tentang perlengkapan liturgi, kalau anak-anak kita ini misdina, saya yakin dan percaya ketika pertanyaan itu muncul, mereka akan tahu, oh ini seperti ini, seperti ini. Itu juga pada saat tingkat persiapan kemarin, saya bawa anak-anak ke katedral untuk dengan koster di katedral Betebula ini untuk memperlihatkan kepada anak-anak saya yang dimaksudkan dengan alba apa semua itu seperti ini. Sehingga pesan saya bahwa kalau anak-anak kita yang umur anak sekolah mungkin barangkali terlibat lebih aktif lagi di gereja. Bila perlu misdinar lebih banyak, itu juga merupakan sebuah hal baik untuk menjadi pengetahuannya dia. Ya, karena di gereja sekarang kan ada kelompok kategorial juga yang Ya. untuk membina
Iman Anak, ada Sekami, ada OMK juga. Oke, selanjutnya dari perwakilan dari orang tua nih Bapak. Kira-kira pesannya untuk para orang tua di luar sana, jangan larang anak-anak masuk gereja begitu. Atau seperti apa Bapak? Ya, pertama-tama sebagai orang tua kami sangat berbangga karena anak-anak kami bisa dipercayakan mewakili Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mengikuti perlombaan. Lantas untuk anak-anak sendiri, pesan kami sebagai orang tua, anak-anak jangan berhenti untuk belajar. Ya, karena contoh kemarin perlombaan Pesparani itu adalah bagian dari Pengembangan iman anak. Ya, pengembangan Iman anak. Dan pertumbuhan iman mereka ke depannya. Iya. Terus untuk orang tua, kami berharap semua orang tua Mendukung. baik itu Katolik, Nasrani, nah terutama untuk orang tua yang Katolik, jangan berhenti memberikan apa yang terbaik untuk anak, terutama ilmu-ilmu tentang kitab suci. Nah, karena itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan pengembangan iman. Ya, terima kasih Bapak. Dengan kata lain juga ini berarti bukan hanya anak saja yang harus rajin gereja, tapi orang tua juga ya. Jangan sampai anaknya yang rajin, anak kamu pergi gereja dulu nanti bapak mama menyusul, supaya jangan begitu. Nah ini tadi yang sudah ada bocoran sedikit Mama. Kira-kira informasi yang kami nantikan ini, setelah kembali dari sana, prestasi apa yang SBD raih? Puji Tuhan kami mendapat 1 emas, 2 perak, dan untuk CCR kategori anak dan remaja dua-duanya masuk semifinal, dan yang belum dapat nomor itu bertutur kitab suci. Tapi secara penampilan kami cukup bangga juga kepada peserta bertutur karena memukau para penonton yang ada waktu itu. Cukup memusingkan dewan juri. Itu anggapan kami karena memang kami lihat anak kami bagus. Oke. Tapi dewan juri punya hak untuk menilai. Jadi kategori apa-apa saja nih kita raih? Emasnya datang dari Mazmur Dewasa. Oke. Dan juara 2 untuk Mazmur OMK dan Mazmur Anak. Mazmur Dewasa kita juara 1, SBD juara 1. Iya. Berarti akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional. Iya, betul sekali. SBD akan mewakili Iya. Mama. Wow, luar biasa sekali sahabat Komsos. Karena ini adalah sesuatu prestasi yang luar biasa. Nah, sekarang kira-kira persiapan untuk menuju ke tingkat nasional ini, Mama. Apa nanti pendampingannya itu dari LP3K di daerah atau langsung dari provinsi? Kalau boleh tahu, Mama. Kayaknya akan share budget gitu ya. Untuk persiapan dan transport ke Kupang itu kebetulan lombanya juga akan di Kupang, diakomodir oleh secara juknis itu oleh Pemda. Maka kami lewat kesempatan ini juga sungguh berterima kasih kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang sungguh mensupport seluruh perjalanan pendampingan kami maupun sampai di tempat lomba dengan akomodasi maupun uang saku serta seragam dan lain-lain yang membuat peserta lomba cukup percaya diri untuk bisa tampil lebih baik begitu. Sedangkan untuk hal-hal lain, akomodasi dan lain-lain yang untuk peserta pada ajang tingkat nasional nanti itu nanti diurus oleh pemerintah provinsi. Kami LP3K tetap pada fungsi kami adalah pendampingan. Jadi berarti pelatihannya, pendampingannya itu akan dilaksanakan terus tetap di sini. ya betul. Dan itu LP3K yang akan senantiasa mendampingi. Kalau boleh tahu siapa peserta? Atas nama Pak Vincent Palaka, beliau mengajar di SMP Negeri 7 Kodi Utara. Perwakilan kemarin dari Paroki Ande Ate. Beliau dari Paroki Ande Ate. Sedangkan yang juara
2 OMK itu mewakili paroki Arnold Jansen Tambolaka, sedangkan yang Mazmur Anak juga dari paroki Ande-Ate. Ande-Ate juga. Ande-Ate ini banyak. Iya, ya. itu hal baru yang menurut kami perlu kita tingkatkan, karena dulu orang merasa seluruh kekuatan hanya ada di area Wetabula, Tambolaka dan Kererobo. Iya. Ternyata ketika orang berlatih dengan baik dan itu bukan abal-abal, sungguh betul dinilai oleh para juri yang salah satunya juri datang dari Kupang juga waktu itu dan menghasilkan beberapa juara yang seperti kita tahu bersama, dan itu yang betul-betul hasil seleksi itu yang kami bawa ke Kupang. Oke. Baik, terima kasih Mama. Terima kasih juga Pater, terima kasih Romo, Bapak-bapak pendamping. Sesuatu yang luar biasa sekali. Terima kasih tentunya untuk kerja kerasnya dalam mendampingi, melatih, yang tentunya juga sesuatu yang kalau bisa kita bilang bukan hal yang mudah. Apalagi yang harus rangkap sebagai pendamping, sebagai orang tua, harus bisa memposisikan diri sebagai pendamping, sebagai orang tua. Kadang tidak boleh marah juga ya Bapak ya. Ya. Jadi terima kasih untuk partisipasinya. Klarifikasi. Oke. Jadi anak dari Bapak Gabi ini sebenarnya beliau adalah hasil dari keputusan para dewan juri pada waktu perlombaan tingkat kabupaten. Karena juara 1 itu dari katedral, juara 2 juga dari katedral. Tetapi Elopada itu umurnya sudah melewati batas sesuai dengan ketentuan panitia, maka yang masih layak untuk kami ikutkan adalah juara 3. Jadi IP ini juara 3 dulu. Oh, bukan yang oke. Jadi usianya lewat karena ketat sekali waktu itu berdasarkan surat baptis. Jadi tidak abal-abal Katolik, memang kasih tunjuk surat baptis. Yang pasti Mama. Iyalah. Karena kita tidak mau juga mengutus yang juara 1 tapi ternyata sudah melebihi kriteria, terus sampai di sana didiskualifikasi. Iya, itu yang kami takutkan, dan itu semua sudah dikomunikasikan dan dengan senang hati mereka menerima itu. Ya. Saya lihat Bapak dari IP mau menambahkan sesuatu. Saya mungkin sedikit klarifikasi saja. Oke, silakan. Anak-anak kita ini sebetulnya semuanya emas. Tetapi kan emas itu kan ada emas 1, emas 2, emas 3. Vincent emas, dia emas 1 sehingga akhirnya dia juara 1. Ada saudara kita Pak Ansel dari Tambolaka, menurut penilaiannya juga emas. Tetapi kan emas itu dari nilai 80 sampai 100. Nah, mereka ini ada di nilai ini, tentang nilai ini. Jadi ring ini jadi emas, tapi kan masih ada yang mungkin dia 88, ada yang 89 ya. Termasuk IP yang Mazmur Anak juga ini emas. Sehingga tapi kan ada yang nilainya lebih tinggi. Jadi semuanya ini Sumba Barat Daya bawa pulang 3 emas sebetulnya. Tetapi kan harus ada yang jadi juara 1, juara 2, juara 3. Jadi ya emasnya dikategorikan emas 1, emas 2 dan emas 3. Ya, jadi kita bawa pulang 3 piala ke Sumba Barat Daya, dan kita juga bersyukur bahwa saudara kita di Sumba Barat, kita satu keuskupan, kita mungkin perlu menyinggung mereka sedikit. Mereka juga bawa pulang 1 piala. Nanti mungkin Komsos bisa punya kesempatan untuk tatap muka juga dengan mereka. Mereka bawa pulang 1 piala itu emas 1, juara Mazmur OMK. Sumba Tengah juga membawa pulang 1 piala, juara emas 3 itu untuk Mazmur Remaja. Dan saudara kita di Sumba Timur juga membawa pulang emas 1 untuk cerdas cermat rohani kategori remaja. Jadi di Keuskupan Wetabula ini ada 5 piala yang diboyong dari Persparani Provinsi. Ya, baik sahabat Komsos, kalau begitu kita akan menanti podcast berikutnya bersama para juara untuk Keuskupan Wetabula. Itu adalah tugas dari rekan-rekan Komsos Keuskupan Wetabula tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih Pater, Romo, Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya sahabat Komsos, kita akan bersama-sama para peserta Pesparani tahun 2022. Terima kasih, selamat sore dan salve.